Redly ini adalah goals-nya tuh sebenarnya pengen bikin ekosistem bisnis yang berkah tapi juga modern di mana sesuai dengan kondisi bisnis saat ini. Tapi kita mempraktikkan ilmu-ilmu bisnis syariah gitu untuk profitnya bisa stabil, berkah dan sustainable gitu. Nah, kenapa sih kita hadir? Karena berdasarkan data gitu ya, ada 64,2 juta UMKM di Indonesia dan 60%-nya itu bertahannya kurang dari 5 tahun. Dan yang bertahan hingga 10 tahun itu sulit sekali buat scale up. Terus ada sedikit dari Global Islamic Economy bahwa tren ekonomi syariah itu masih menjadi pasar yang besar gitu di Indonesia. Jadi Indonesia itu posisi di dunia ini tuh ketiga. Jadi pasarnya besar banget gitu. Jadi masih banyak banget yang bisa kita apa ya masih banyak banget yang bisa kita optimalin lah saya. Sebenarnya sih udah banyak ya yang lain gitu cuman rata-rata tuh kayak yang lain tuh misal hanya komunitas aja atau hanya ngasih kelas aja atau nggak spesifik untuk pengusaha atau spesifik pengusaha tapi nggak kompleks gitu nggak terintegrasi semuanya makanya kalau kami hadir gitu untuk eh, bukan hanya tempat belajar bisnis syariah, tapi juga one stop solution, ekosistem buat bertumbuh, berjejaring, dan mengembangkan bisnis muslim supaya lebih besar lagi berkah dan berkelanjutan. Sistemnya kita ada yang belajar dari sesama gitu ya, seperti yang kita lakukan saat ini, atau juga kita akan belajar dari pebisnis yang memang sudah sangat senior gitu ke depannya insya Allah. Ini siapa sih sebenarnya? Pemateri kita hari ini TSK Khairan ini adalah owner dari tetangga.id. Tetangga.id ini nanti koreksi ya Teh ya kalau misalnya salah. Sudah berdiri sejak tahun 2019 dan bertahan berarti sekarang udah masuk tahun ke-6 ya Teh ya. Hmm. Dan sudah melalui Ini teh berdirinya sebenarnya dari 2016 Oh, akhir. udah mau tahun ke-10 berarti. Nah, kita lemparkan materi kita hari ini ke TSK akan lebih banyak sharing lagi gitu ya. Oke, mangga TSK. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Teh Zahra yang Masya Allah ya ini produktif sekali dari tahun ke tahunnya. Hampir berarti setahun nih kita teh kenal ya. Ya. Kalau misalnya nggak bikin sesuatu yang baru, Masya Allah terima kasih sebelumnya sudah mewadahi teman-teman yang mau belajar. Termasuk aku pun sebenarnya ini belajar ya berarti dalam rangka sharing aja sebetulnya kan tipikal belajar teh banyak ya. Ada yang dengan cara mengajarkan kembali, ada yang dengan cara apa namanya praktik langsung. Semoga ini aku termasuk proses belajar juga gitu ya, berbagi hikmah atas apa yang sudah dilalui selama berapa tahun tadi hampir 10 tahun berarti ya Teh Zahra ya. Terus untuk perkenalan tetangga tadi udah dikenalkan juga sama Teh Zahra, koreksinya cuma tahun aja ya dari tahun 2016. Itu aja. Untuk selanjutnya boleh mungkin kita mau bahas apa dulu yang kondisi yang nggak stabil juga gitu, kondisi yang tidak diinginkan. Artinya pasti banyak proses-proses pelajaran atau misalnya ujian-ujian ya dalam membangun tetangga, tapi yang paling darnya teh yang itu yang tahun 2000 akhir 2021 gitu ya, menuju 2022. Jadi di Instagram tuh aku ternyata salah Teh Zahra. Bukan akhir 2022 tapi akhir 2021. 2022-nya kitanya itu ngerintis yang hampers. Nah, tetangga itu dulu awal nikah teh kan 2016 ya Teh ya. Awal nikah 2016 itu kita buka warung kecil, warung pastel cafe namanya, kayak warung jus. Kan kalau jus mah ada aja buah yang terbuang ya kalau misalnya kita nggak laku. Yang paling banyak kita stok itu buah mangga dulu tuh ya, karena memang kan favorit jusnya pasti buah mangga, alpukat. Makanya kita agak banyak di mangga. Alhamdulillah ya itu teh omsetnya paling gede cuma 100.000 waktu buka warung jus teh. Jadi banyaknya mah ya udah ngalamun gitu ya. Sebulan 2 bulan pernah paling gede dapat omset itu 100.000 dengan profitnya cuma 30.000. Nah, karena ketidakstabilan warung jus itu, suami teh sering nge-scroll, kayak di Facebook. Dulu mah Facebook ya, dulu Facebook tuh ada tutorial, nggak tahu Facebook atau Instagram, tutorial bikin mango sticky rice gitu ya, how to make mango sticky rice. Dulu mango sticky rice nggak happening kayak sekarang. Sekarang mah kan menjamur ya di mana-mana ya tukang mango sticky rice. Dulu mah belum ada bahkan kita pengen nyobain nih rasa mango sticky rice-nya di mana, gimana gitu ya.
susah pisan nyari restonya nggak ada yang jual. Dapat teh di eh apa ya yang di atas PVJ tuh ada Cendana Bistro. Itu kita kita nyobain mango sticky rice gimana gitu ya, karena memang saking banyaknya buah yang kebuang nggak laku gitu ya waktu jualan jus teh. Pertama nyobain nggak enak. Jujur kita ngasih tester juga nggak nggak diterima dengan baik gitu ya sama konsumen teh. Terus beberapa kali trial, alhamdulillah nemu resep yang cocok dari situ. Karena mango sticky rice teh belum belum viral di tahun 2016, di Oktober teh kita cobain nih open PO gitu ya ke teman kampus sih. Aku dulu pertama kali ke teman kampus. Alhamdulillah banyak, dan dari teman kampus teh karena memang yang jualan mango sticky rice jarang, jadi dari mulut ke mulut ini adalah mango sticky rice bla bla bla. Akhirnya banyak yang ngajuin reseller gitu kan. Nah, dari situ ini perjalanan tetangga tuh berawal dari karena nggak laku gitu warung jusnya. Jadi keluarlah produk tetangga. Dulu namanya Pastel Cafe, pas waktu keluarin Mango Sticky Rice kita namain tetangga karena tetangga itu kalau di ini ya singkatan dari pastel ketan mangga. Karena yang jadinya terjual banyak tuh yang Mango Sticky Rice gitu daripada si warung jusnya tutup, Mango Sticky Rice-nya alhamdulillah berjalan. Ini juga mungkin bisa digarisbawahi bahwa untuk menarik reseller itu bisa dengan cara menghadirkan produk-produk yang viral atau yang belum pernah ada yang happening. Jadi orang teh penasaran gitu kan, orang kita tuh selalu ini ya teh selalu FOMO ya, masyarakat Indonesia tuh FOMO. Terus kalau misalnya ada sesuatu yang baru tuh kita teh pengen jadi orang yang pertama atau nggak pengen jadi yang terdepan gitu yang nyobain sesuatu yang baru, nggak mau ketinggalan. Nah dulu tuh vibes-nya tuh terasa seperti itu gitu teh, makanya banyak langsung yang daftar reseller bahkan sampai 150 reseller akhir tahun 2016. Nah, seiring berjalannya waktu ada GoFood, GrabFood, jadinya si reseller tuh berkurang teh karena banyak orang yang ya udahlah ngambil aja langsung gitu kan. Boleh ngambil langsung ke pembelian langsung ke GrabFood atau GoFood. Masuk COVID tuh yang 2000 COVID itu 2019 ya Teh Zahra ya. 2019 selama perjalanan dari 2016 ke 2019 itu kita kan banyak berinovasi ya karena reseller itu nggak bisa bertahan lama kalau kitanya nggak berinovasi. Kita teh wajibun menghadirkan produk-produk yang terbaru atau misalnya ada yang viral kita ambil, kita modifikasi gitu kan, jadi sesuatu yang berbeda. Pokoknya wajib ada inovasi. Dari 2016 sampai 2019 kita inovasi berbagai macam produk termasuk lava booster yang ternyata lava booster juga itu tuh pertama di Indonesia gitu kan ya, minuman lava booster menjamur juga itu teh apa namanya yang pengen jualin lagi tapi sistemnya kita ganti jadi mitra. Jadi sampai 2019 itu alhamdulillah reseller ceya gitu ya, mitra juga ceya. Nah, qadarullah pas ketemu sama COVID, udah ada teh duar itu mah ya. Satu persatu kita berguguran. Cabang lava booster juga yang asalnya ada berapa, yang dari pusat itu kan ada 3. Itu di luar mitra ada belasan. Itu satu persatu berkurang teh waktu COVID tuh. Kita coba bertahan hampir setahun itu sampai akhir tahun 2019 kita coba bertahan dengan tabungan seada-adanya gitu. Jadi aku tuh nggak mau ngekat pegawai, tapi tabungan aku tuh terus berkurang karena nggak sesuai dengan income-nya gitu teh. Aku sama suami teh diskusi gitu ya, ini gimana? Aku teh nggak mau ngekat pegawai, tapi dah emang kondisi tabungannya udah nggak ada pisan. Jadi udah ya udah nol aja gitu teh. Udah sampai ke sehari-hari teh cuman ngandelin tawakal aja istilahnya mah, kalau kalau bisa makan alhamdulillah, kalau nggak juga ya udah gitu ya. Bye gitu. Karena kita udah nggak kuat banget, akhir 2019 tuh melepas pegawai dengan berat hati banget ini mah, melepas pegawai, ngejualin beberapa aset juga, kayak misalnya alat-alat kayak gitu kita coba jual-jual. Nah, awal mula ketipu kenapa gitu kan ya? Awal mula ketipu sampai 150 juta teh kenapa? Dari tahun berapa? Kan kita teh rada kosong dari 2019 sampai 2020 itu kita nggak punya penghasilan yang tetap. Jadi suami teh iseng we kayak buka-buka jasa foto produk gitu ya, segala gitu lah teh dicobain teh segala gitu ya, ada emang harus
harus berikhtiar, manusia mah nggak boleh berhenti ya, meskipun keadaan teh tidak baik-baik saja, tetap harus berjalan gitu ya, meskipun dengan merangkak. Kalau Apa aja yang bisa dijual, baik itu jasa atau barang, ya udah gitu berjalan aja gitu. Dan kalau diem mahnya rezeki kita kan harus dijemput ya. Jadi apa aja lah kita jual gitu, apa aja. Jual jasa, jual barang. Nah 2020 tuh, wah ya Allah teh, kita tuh kayak jet lag gitu dari 2016 sampai 2019. Allah teh kasih kemudahan gitu ya sama keluarga aku, sama keluarga suami, ya keluarga kita. 2019 akhir udah mulai nggak ada nih tabungan sama sekali. 2020 apalagi kita teh muter pisan teh. Sementara akhirnya hijrah gitu 2020 hijrah ke Cimahi. Ke Cimahi ngontrak gitu ya teh, ngontrak. Ninggalin rumah yang di Pagarsi. Terus karena nggak betah pindahlah ke Sarijadi. Nah, ke Sarijadi itu sebenarnya mah aku spill ya teh, ngontrak tuh dimodalin dulu sama orang tua. Jadi dikasih pinjam sama orang tua. Karena orang tua pengen kita teh masih deket gitu ya di daerah situ. Tahun kedua teh ditawarin ini 2000 akhir 2000 enggak, berarti 2021 udah di Sarijadi dan itu teh ditawarin invest sama teman-teman dekat. Aku teh nggak mau nge-spill namanya ya, tapi yang pasti Ustazah Nabila yang suka di Hafiz Indonesia, teteh tahu nggak? Ustazah ya. Nabila yang suka di Nah, Hafiz Indonesia. Beliau Boleh, itu. boleh di-spill gak teh? Maksudnya lebih ke ininya. Awalnya dia menawarkannya gimana gitu teh sampai akhirnya Nah, kan dia bisa jadi buat pelajaran juga ya buat yang ah, lain. Siapa tahu kalau ada awal yang dua nawarin ribu kayak dua puluh gitu satu, gitu. mm-mm, awal 2021 tuh dia nawarin invest Alkes teh. Oke. Karena kan masih COVID. COVID ya, Hmm. invest Alkes awalnya aku nggak tertarik karena memang tabungan aku juga udah nggak ada, tinggal emas doang teh. Emas juga tinggal beberapa gram gitu kan. Tapi ada sambilan teh ini dari Felisa, jadi adalah sedikit tabungan. Nah, dia nawarin sharing profit. Jadi misalnya gini, kita pembelian Alkes itu misalnya ventilator gitu ya, berapa ratus juta, terus itu dibagi untuk berapa orang, jadinya kebagiannya seorangnya misalnya 450.000. Nah, dia open slot, satu slot 450.000, sharing profitnya 50.000 dalam waktu 1 bulan. Kayak gitu. Nah, awalnya aku cuma ngambil sedikit, tapi aku ngasih catatan sama dia, aku nggak akan ambil profitnya, diputar aja, kata aku teh gitu ya. Jadi tiap bulan teh aku teh nggak ngambil profit, paling cuman ngambil juga nggak semuanya gitu ya. Kalau mepet baru diambil. Ngejual emas aku teteh. Itu ini pelajaran banget ya, maksudnya kayak eh nafsu pisan gitu karena usaha tetangga lagi turun. Jadi aku pikir ini nih yang cuan tuh kayaknya di sini deh gitu ya, tanpa pikir panjang. Terus aja nambah tiap bulan teh sampai totalnya segitu gitu ya, 150 sekian. Dan adik kelasnya nitip nitip 40 juta di bulan Oktober 2021. 2022 ada gening hawar-hawar di Twitter ya, yang invest alkes bodong. Nah, dia bilangnya enggak, ini mah aman gitu ya, nggak akan aku juga nggak akan kabur kalau misalnya terjadi sesuatu. Qadarullah ternyata ya kabur gitu akhirnya mah. 2022 teh berarti mengawali tahun dengan segala rupa hiruk pikuk ujian gitu kan. Udah mah 150 berarti melayang, 40 jutanya harus ngegantiin ke adik kelas karena adik kelas nggak mau tahu. Itu aku udah kayak aku bertanggung jawab gitu ya. Aku nggak mau lepas tangan juga, aku bilang ini ada kata-kata ini ada BPKB mobil, sok pegang dulu aja. Kasih aku waktu 1 tahun buat ngembaliin uangnya. Barijeng itu teh nggak tahu teh uangnya dari mana. Makanya selama dari Desember 2021 nih sampai 2022 sebelum Ramadan, kalau lagi safar aku doa-doa yang terus diulangnya kayak gini. Ya Allah, kuasa kuasa Engkau teh gede pisan gitu kan ya. Aku pernah diajak ke Pangandaran dibayarin tuh sama orang tua. Sepanjang jalan aku lihat hamparan dataran bumi gitu ya, luas banget. Terus lihat pantai juga asa nggak ada ujungnya. Aku di situ berdoa, ya Allah ini aku lagi safar, janji Engkau teh kan akan mengabulkan doa yang lagi safar. Aku berdoa aku lagi ditipu 150 juta. Untuk 150 jutanya, mangga mau engkau kembalikan atau enggak juga nggak apa-apa. Yang pasti aku bakal tagih ya akhirat, kata aku tekan ya. Aku nggak akan, soalnya udah nggak bisa dicari gitu orang itu teh. Udah lepas tangan banget. Tapi yang 40 juta untuk gantiin, tolong bantuin ya Allah. Dari mana aja, kata aku teh ya. Karena aku sementok itu gitu.
nggak tahu dari mananya. Jadi setiap safar doa yang terus aku ulang, bantuin aku bayarin hutang si KRSR gitu kan ya. Ibaratnya aku ngebayarin hutang KSR, RSR itu kan si kakak yang ngetipunya. Bayarin lo dari mana aja caranya. Nah, pas mau Ramadan itu suami ngide apa namanya? Main dulu ke pasar. Mbak, kan mama teh jualan snack ya teh ya. Mbak kayaknya belum ada deh hampers yang isiannya teh snack kering cina gitu. Soalnya rata-rata hampers tuh isiannya kan kue kue putri salju, kue nastar, ya kue kayak gitu kan ya. Asa belum ada cina snack kering, mau nggak nyobain? Terus aku juga kepikiran gini, karena sebelumnya hidup aku teh dikasih alhamdulillah nikmat gitu kan ya, nggak kekurangan. Jadi ada aja gitu yang pengen aku kirim. Tapi semenjak ditipu teh, aku nggak punya budget sama sekali. Jadi aku bilang, hayu atuh yang aku pengen ngirim-ngirim dengan modal yang minim, kataku teh ya. Sekarang kan hampers tuh dulu hampers tuh waktu masih tahun 2022, iya 2022 tuh kan identiknya di harga 100 sampai 150. Kalau di bawah 100 paling satu jar atau misalnya satu kue kayak gitu kan. Aku bilang ke suami, aku juga pengen ngasih-ngasih, tapi karena kondisinya abis ditipu gitu ya, asa nggak ada gitu ya, nggak ada 100 ribu, tapi paling cuma satu orang. Akhirnya suami ngede, sok gimana caranya biar 100 ribu dapat 3 box hampers ya. Suami teh ngebagi-bagi gitu ya, nyobain satu snack, terus nyobain beli boxnya dulu mah beli dulu nggak bikin sendiri. Nyobain beli box yang coklat, yang polos. Cuman suami teh nempel ini teh, nempel nempel stiker dengan desain sendiri, terus aku foto sekali gitu ya, aku bilang ke suami yang target target penjualan ini nyobain hampers berapa kata aku teh ya. 100 lah, 100 dan 100 saya asa banyak bagi aku mah ya, banyak pisan 100 teh. 100 sok bikin flyer 100 ribu dapat 3 box hampers adipek teh lain 100 satu hari teh 1.000 yang masuk teh. Jadi reseller-reseller yang dulu jual mango sticky rice waktu kita spill di Instagram tuh dia pengen jualin lagi. Ya udah, akhirnya mereka up sampai 50 ribu, 60 ribu, dan nggak nyampe 2 minggu itu closing 7.000 hampers. Kita teh udah nggak promo lagi gitu ya, kita cuma sekali posting gitu ya, sekali posting, udah deh 7.000 dari situ teh mulai maksudnya keberlanjutan hamper sampai sekarang gitu ya, dengan berbagai inovasinya. Jadi berawal dari musibah. Cuman eh apa ya, yang penting dari bagi aku ya, yang penting dari penerimaan musibah ini teh, alhamdulillahnya kemarin didampingi suami. Jadi suami teh mengingatkan untuk tenang, sabar, nggak banyak menghujat yang apa yang nipunya, karena suami sering ngingetin bisi bisi kita teh terlalu banyak menghujat nantinya jatuhnya zolim gitu kan ya, dan pertolongan Allah teh nggak datang sama kita gitu kan. Jadi aku mah banyak belajarnya justru sama suami, banyak diingetin sama suami untuk ya sabar, sabar aja, ada uang mah dulu juga bukan punya kita gitu. Istilahnya mah uang mah kan titipan doang ya. Jadi kalau misalnya sekarang titipannya diambil ya udah berarti bukan rezekinya gitu. Kalau aku nggak punya konsep itu kayaknya bakal bakal gila meren teh. Ini bahasa kasarnya bakal gila maksudnya nggak, kita tuh bukan pekerja teh. Kita tuh nggak punya penghasilan bulanan yang tetap, nggak punya. Jadi mengandalin tawakal tiap harinya teh tawakal gitu. Jadi pasti tipu segitu teh ya Allah itu teh bagi aku mah gede banget gitu uang teh. Kalau aku bisa marah mah aku bisa marah. Kalau aku bisa akhirnya stres mah aku pasti bakal stres banget. Tapi baiknya Allah tuh ya aku didampingi sama suami yang ngingetin sabar. Terus da uang mah dulunya juga bukan punya kita gitu ya, titipan aja. Jadi pas hilang teh ya udah, emang dulunya punya kita kan bukan gitu ya, titipan doang. Gitu teh kalau perjalanan si awal mula ketipunya mah gitu ya. Jadinya bablas kan tuh sampai 2022 awal mula hampers. Gitu teh ya Allah maaf bablas tuh. Aku mah nggak bisa kalau nggak ditanya teh ya pasti kemana-mana gitu. Pasti bablas ceritanya. Gak apa-apa teh, biar nanti yang nonton rekaman maupun yang hadir hari ini jadi lebih paham lagi gitu teh. Karena kan jadi kalau aku simpulin gitu ya teh ya, bahwa namanya setiap ada jatuh bangun, yang penting tuh kitanya harus punya mindset untuk tetap ikhtiar, terus juga kitanya benar-benar harus pakai konsep tawakal dan
Ya, tapi tetap harus hit sama tren yang ada saat itu gitu ya. Kita harus tetap update gitu saat itu apa kebutuhan orang-orang gitu. Kalau yang aku lihat kan kayaknya Teteh juga pas ngelihat, oh iya ya, dari diri sendiri gitu. Awalnya kan problemnya pengen ngasih ke orang lain, gimana ya 100.000 teh bisa bikin banyak gitu kan. Akhirnya bikinlah 100.000 dapat 3 box gitu ya Teh ya. Nah, kalau misalnya nyambung sama yang tadi teh, kan berarti waktu pertama bangetnya mah punya reseller ketika Mango Sticky Rice ya teh ya. Iya betul teh. Kalau itu memang ini teh, apa kayak open for reseller gitu teh, atau karena lagi jualin terus tiba-tiba banyak orang nanyain, boleh reseller nggak teh gitu. Hmm, oke. Jadi awal mula kenapa resellernya banyak atau misalnya reseller teh berminat gitu ya ngejualin barang kita lagi. Aku sama suami kebetulan backgroundnya dari MLM, multi level marketing. Jadi dari SMA teh kita barengan gitu ya di bisnis multi level marketing. Akhirnya terbiasa kalau akhirnya terbiasa punya mindset kalau jualan tuh nggak mesti sendiri gitu teh. Jualan teh bisa loh barengan sama yang lain gitu kan. Bisa loh kita berjejaring punya rekan bisnis sehingga kalau satu orang aja bisa jualan 20, apalagi kalau kita punya reseller 10 gitu ya, akhirnya penjualan bisa lebih banyak. Jadi pas mulai bisnis apapun, aku sama suami teh kayak udah otomatis ini kalau untuk reseller berapa ya gitu. Jadi ngambil apa ya, udah nge-spare margin untuk kita tuh ada bagian untuk reseller. Jadi nggak tok segitu gitu harganya. Pasti kita up dulu sedikit supaya nanti ada lebihan untuk reseller. Nah, yang Mango Sticky Rice itu tadi yang aku sampaikan di awal karena orang-orang tuh saat ini seringnya FOMO ya dan nggak mau gitu kalau ketinggalan sesuatu yang hits. Pada tahun 2016 akhir itu Mango Sticky Rice belum ada teh. Jadi pas ada dan jadi makanan viral, orang-orang yang pengen ngejual lagi. Nah, akhirnya tanpa aku open reseller pun sebenarnya lebih banyak yang duluan nanya, "Teh bisa nggak reseller?" Tapi aku tuh udah punya ini loh, udah punya Emang ibaratnya bahan. harganya. Nah, Hmm. emang udah punya program untuk reseller gitu. Dari situ akhirnya ngebuka secara resmi open reseller. Nah, makin banyak teh yang daftarnya. Alhamdulillah di kampus mah gitu kan ya. Jadi di kampus itu tiap fakultas ada aja reseller kita teh. Ada aja reseller terus. Jadi di kampus UIN juga ada reseller. Di kampus ini ada reseller. Karena dulu aku pas mulainya teh pas masih kuliah gitu ya. Aku kan kuliah sambil nikah, nikah teh pas kuliah gitu ya. Jadi si rekan-rekan resellernya itu banyaknya mahasiswa. Jadi tiap kampusnya ada aja perwakilan yang jualin ini apa jualin Mango. Oh, oke. Tuh. Kalau Jadi misalnya, ya, jadi gimana tuh teh? jadi memang kita sebenarnya udah nyiapin program, tapi ya di ini gitu di pemantiknya tuh barang-barang yang viral gitu, makanan-makanan yang viral sehingga mereka pun ada ketertarikan untuk menjual lagi. Kalau misalnya kayak misalnya kita bikin bakso gitu ya, produk bakso, kan orang juga udah biasa ya makan bakso gitu, kecuali baksonya yang unik gitu, Mas. Itu teh jadi aku nyiapin sesuatu yang sekiranya bisa bikin orang FOMO, tapi aku udah punya program juga. Jadi pas orang nanya reseller teh ini udah ada programnya gitu. Gitu. Teh. Hmm. Kalau yang Teteh lihat nih dari kondisi saat ini, gimana sih Teh untuk maintain reseller? Terus apakah ada penambahan reseller kah selama ya di tahun-tahun akhir inilah kan banyak orang bilang kalau misalnya daya beli makin turun, terus kompetitor makin banyak, itu gimana tuh bagi Teteh di tetangga sendiri menghadapinya gitu? Untuk yang mango atau yang hampers nih teh? Beda soalnya resellernya teh. Hampers berarti Teh karena Hampers ya? karena yang Oke. lagi in ya produknya sekarang. Kalau Hampers mango aja ya. berarti tapi masih Jadi, jalan, cuman kalau lagi Ramadan fokus di hampers gitu Teh. betul. Jadi yang tetangga itu kalau olahan ketan buah dan minumannya selama Ramadan pasti off. Kayak gitu. Nah, sekarang Hmm. fokus hampers berarti ya tadi reseller. Gimana cara nge-maintenance-nya? Bentar. Ini aku sebenarnya berguru ya Taya sama sama guru bisnis aku. Dapat banyak masukan mulai dari pertama Teteh gabung reseller tahun juga kan ya? Tahun lalu Mm-mm. masuk juga ya. Nah, kita tuh mengikhtiarkan pertama bikin grupnya dulu supaya komunikasinya bisa lebih mudah gitu kan ya untuk pengumuman atau apa. Terus yang kedua eh
grupnya dipertahankan aja gitu, nggak usah dibubarkan. Kalaupun misalnya ada yang nggak mau jualan ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi grupnya tetap dipertahankan dan adain reward-reward gitu teh. Misalnya reward bulanan atau nggak reward apapun lah, misalnya kuis-kuis atau apa supaya reseller teh punya punya alasan, punya apa ya, punya strong why-nya gitu ya. Dia kenapa terus promosi teh punya strong why-nya, entah itu reward-nya atau misalnya hal yang lain. Karena pengalaman dari tahun ke tahun pas ngadain review teh ya lumayan gitu teh. Itu teh memicu semangat teteh-teteh reseller. Itu untuk cara, oh sama ini teh. Sama kalau dulu waktu punya mitra itu kita ngadain sila uhuah gitu ya, pertemuan. Satu tahun teh ada meureun 2 kali ngobrol, terus sharing kira-kira apa kendala selama ini jadi mitra atau apa. Kalau reseller kan sebenarnya jualan tahunan ya teh. Jadi belum pernah tatap muka. Nah, cuman untuk kalau teman-teman case-nya bukan usaha tahunan, itu aku sarankan untuk tatap muka, ada jadwal barengan aja gitu ngumpul. Soalnya dulu waktu aku punya mitra dan reseller, aku ngadain pertemuan juga teh. Untuk kan beda teh kalau ini nggak tahu ya, kalau belum ketemu langsung gitu ya sama reseller, di chat tuh asa asa kumahnya teh, asa karagok, tapi kalau udah ketemu tuh beda aja gitu teh. Karena kita udah ini kali ya, udah ketemu, udah tatap muka, udah sering ngobrol. Nah, kalau misalnya produknya tahunan, jujur aku rada sulit untuk tatap muka karena ya orang juga kadang misalnya tahun tahun ini jualan, tahun besok enggak gitu kan ya. Tapi kalau untuk produk yang misalnya bukan tahunan, aku sarankan untuk tatap muka supaya terjalin aja gitu meskipun kita nggak jualan, misalnya dia ya tetap ada sila uah aja. Kayak gitu teh untuk maintenance-nya. Sama oh ini, sama supaya reseller merasa terapresiasi, sesekali upload di story WA atau misalnya story Instagram, nyeritain perjalanan beliau atau apa. Itu lumayan loh teh. eh Reseller merasa diakui gitu. Kalau misalnya kita bercerita tentang beliau di story IG atau di story WA. Jadi reseller juga nggak merasa terabaikan kalau misalnya kita sesekali cerita gitu. Oke, jadi melibatkan gitu ya, Teh ya. Resellernya tuh dilibatkan secara aktif dalam proses bisnisnya. Tadi udah bahas tentang reseller. Terus, oh tadi Teh pertanyaan aku terkait gimana sih menanggapi, eh, Teteh menanggapi banyaknya kompetitor yang ada sekarang gitu kan. Kalau dulu memang jarang ya yang selain kue kering. Kalau sekarang kan udah random banget kayaknya semua Iya, banyak hampir banyak sama ya banget, sih. banyak banget. Tapi kan brand-brand kita yang baru mau gitu ya, Mm-mm. brand-brand besar pun melakukan itu gitu. Mm-mm. Bahkan produknya bukan makanan kadang. Mm-mm. Iya, 2022 kalau teteh-teteh ngeh gitu kan ya, kalau teteh-teteh di sini ngeh, itu tuh belum terlalu banyak yang jual hampers snack. Jadi hampers under 50.000 tuh dikit banget. Tapi masuk 2023 jeger gitu ya. Bahkan reseller kita aja ada yang jual lagi dengan nama yang sama gitu ya, nama snack jar. Kita kan nama itu snack jar. Akhirnya banyak banget penamaan snack jar. Terus banyak juga yang ngasih inovasi. Jadi ATM teh gening teh dari 2023 di ATM sama beliau banyak banget. Nah, terus gimana cara mengatasinya? Sebetulnya yang pertama, kan hal-hal yang di luar kendali kita mah nggak bisa dikendalikan sama kita ya teh ya. Rek sakumaha kita effortnya juga ya udah gitu. Yang di luar diri kita mah pasti akan terjadi gitu. Se Sekuat apapun kita mencoba misalnya ngubah sesuatu ya kalau di luar kendali kita nggak akan bisa kita kendalikan. Jadi yang pertama mau aku sampaikan gimana cara mengatasi kompetitor atau misalnya tadi daya beli teh ya geningan ya. Diri sendirinya harus ini dulu teh, harus apa ya, harus yakin bahwa pertama rezeki mah udah tertakar gitu ya, udah tertakar tidak akan tertukar teh ya geningan. Itu kan sering banget ya digaungkan sama pebisnis-pebisnis gitu ya, dan itu tuh benar harus harus dimaknai secara mendalam, bukan hanya sebagai kata mutiara aja istilahnya mah gitu kan ya. Rezeki kita beneran nggak akan tertukar gitu kan, udah tertakar. Jadi kalau misalnya kita pribadi udah punya mindset bahwa rezeki tidak akan tertukar, pasti tertakar, moal teteh istilahnya mah. Jadi kalau nasihat sahabat aku gitu ya, hirup mah tong rudet, enjoykeun weh cenah gitu. Jadi kalau lihat kompetitor nih ya,
atau enggak reseller yang bikin produk serupa, aku udah masuk ke tahap ya alhamdulillah tuh jadi jalan rezeki gitu kan ya, karena kita ngasih ide gitu kan. Semoga jadi pahala juga untuk kitanya. Tapi kalau misalnya ada yang ngadain sesuatu plek-ketiplek sama ibaratnya mah kopas gitu ya tanpa ngadain modifikasi, biasanya aku tegur teh. Kalau plek-ketiplek sama atau apa ya? Ya kopas banget gitu ya. Kita biasanya tegur. Tapi kalau misalnya dia modifikasi atau apa, ya udah alhamdulillah gitu kan. Jadi jalan rezeki terus kitanya gimana gitu kan ya, kita teh harus terus berinovasi kan, nggak mungkin stuck di sini aja. Makanya di 2022 asalnya kita boxnya nggak bikin sendiri ya, cuman tempel stiker aja. 2023 akhirnya kita ganti semuanya, bukan box yang beli tapi kita ngedesain sendiri. Yang biru itu teh yang 2023 ngedesain sendiri, ngeprint sendiri gitu kan ya, pokoknya ngotak-ngatik semuanya sendiri sehingga nggak ada yang sama. Nah 2023 ternyata kita udah inovasi pun ditiru lagi gitu teh, banyak yang niru lagi isi tiga. Bahkan yang agak mengerikan ya, kita pesan ke 2023 itu, kita masih pesan ke percetakan. Jadi bukan kita yang nyetak sendiri. Si percetakan yang ngejual desain kita. Si percetakannya ngejual potongan hampers kita. Jadi si ponnya teh gitu ya. Pon tuh bahasa untuk ini teh. Gunting untuk percetakan teh gitu ya dijual. Jadi potongan hampers kita tuh dijual sama percetakannya gitu. Jadi si percetakan yang nggak jujur. Makanya 2023 teh, masuk 2024 ya. Masuk 2024 teh. Nah, iya asa banyak pisan ciga hampers anu tahun 2023 gitu kan ya. Ternyata si beliaunya ini ngejual gitu, bahkan diupload di story. Oh, berarti emang desain kita dijual lagi gitu kan ya sama si tukang percetakannya. Nah, gimana atuh ya kita teh terus we tiap tahun teh kayaknya teh haheho bersaing sama kompetitor gitu kan ya. Ya terus inovasi lagi, dan mau gimana lagi ya wayahna ari yang namanya pebisnis mah nggak bisa stagnan, nggak bisa statis, harus selalu dinamis gitu. Tiap tahunnya, tiap bulannya harus mau ngeluarin sesuatu yang baru atau ngeluarin sesuatu yang beda. Kalau enggak ya udah berhenti aja gitu ya wayahna gitu kan. Pebisnis mah emang harus gitu. Jadi di 2024 aku menghasilkan sesuatu yang baru lagi teh. Ngehasilin box yang ibaratnya nggak kokoh banget gitu teh. Kita udah nyoba dilempar atau apa. Jadi tiap tahun teh harus ada yang baru aja, harus ada yang pembeda supaya konsumen teh nggak bosan sama kita dan kita bisa bersaing sama kompetitor gitu. Jadi ibaratnya mah 2022 2023 kita punya hampers isi tiga yang bolong nate dua gini gitu ternyata masih anu panjang teh nya. 2024 orang lain ikutin kita, kita pindah ke yang lain gitu kan. Nah 2025 gimana? Kan kalau apa ya, terus jualan yang sama juga pasti bosan akhirnya. Kalau teteh ngeh gitu ya, atau sempat intip Instagram tetangga, kita tuh akhirnya tahun ini ngeluarin jual perintilan hampers. Karena udah banyak yang mau jual sendiri hampers, ya udah. Ibaratnya mah kita, mereka kan pengen niru kita nih ya. Mereka banyaknya berkiblat ke kita. Ya udah kita hadirin hampers ininya perintilannya supaya kalau mau jual hampers teh beli bahannya di kita gitu kan ya. Isiannya mau bebas terserah. Jadi tahun ini kalau boleh aku bocorin ya, kita inovasinya di situ teh, di perintilan hampers, karena udah banyak yang pengen jualin hampers kayak kita gitu kan ya. Kita jual murah dengan jadi pembelian 10 teh udah dapat harga murah gitu. Kita jual boxnya aja, kita jual jarnya aja, kita jual stikernya aja, bahkan kita menerima jasa custom sekarang mah teh. Karena mau nggak mau emang harus ada aja yang beda gitu tiap tahun. Kalau enggak ya udah kelelep gitu. Terus tadi kan emang banyak banget yang bilang ke aku daya beli akhir-akhir ini tuh menurun. Nah, aku menerima informasinya tapi nggak dimasukin ke alam bawah sadar aku teh. Karena takutnya bikin aku loyo, bikin aku nggak semangat. Karena kalau di dalam dirinya udah nggak semangat, nah ya udah kesananya juga susah gitu. Kalau kayak tadi kayak kalau akunya nggak kuat gitu ya, ya udah nggak akan jalan. Jadi sebisa mungkin informasi yang hadir teh dijadikan sebagai acuan aja gitu. Oh oke, berarti kalau misalnya daya belinya rendah, aku coba hadirkan beberapa produk yang harganya murah meriah atau nggak gimana gitu. Gimana aja teh caranya supaya akhirnya mah closing gitu. Karena serendah-rendahnya daya beli, geningan tetap berjalan ya teh ya hidup mah gitu. Tetap ya nu jajan
Cimol AA, Cimol Budget AA makin banyak, yang jajan kopi juga makin banyak, yang ngantri di Jamaran makin banyak gitu ya. Aku tuh takut kalau misalnya terlalu mendalami daya jual apa ya daya beli rendah tuh akhirnya bikin aku loyo, aku takut banget. Makanya cuma dijadikan oh oke sip gitu ya. Berarti aku harus melakukan produk yang lebih ramah di kantong gitu kan supaya bisa tetap running gitu teh nggak stuck meskipun infonya seperti itu gitu ya teh dijadikan acuan aja untuk strategi marketingnya yang baik seperti apa kalau kondisinya seperti ini gitu paling teteh. Oke, iya ya Teh ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini memang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah respon kita sendiri ya Teh. Dengan tadi ya strategi-strategi yang sangat inovatif ya Teh. Supaya tetap cuy ya gitu ya jualannya. Betul 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 aduh ya sih cuy ya gitu. Ah, pengen nanya satu lagi sih Teh ini Pak. Boleh. Waktu pas berarti sebenarnya kalau sekarang mah jadi merempet ke bisnis percetakan atau ya teh, custom perintilan hampers. Iya benar benar banget hamper satuan atau apa karena beneran teh, udah banyak banget yang jual hampers rek murah teh. Bahkan aku kemarin ke Geria, nah ayo nama hampers saya itu 35, maksudnya lebih banyak yang 35.000 gitu daripada yang ratusan ribu. Dulu kan identiknya hampers mahal. Iya nggak teh? Sekarang tuh Iya. kayak banyak pisan. Berarti apa yang beda? Ya udah custom. Gas ini mah harus kita sengaja ini keuntungan hampers tahun ini tuh diambil lebih cepat untuk invest alat buat nge-custom kayak ngefoil, nge-cutting kayak gitu. Mau gak mau teh harus begitu ya teh. Kalau enggak ya udah tertinggal lagi gitu kita. Iya ya teh. Tapi berarti memang dari dulu udah ada tim desain khusus gitu teh atau kayak sebenarnya itu masih dikerjain semuanya sendiri teh untuk masalah Desain. apa namanya konsep dari awal karena kan ini bikin looks Hmm. premium kayak gitu kan juga nggak mudah ya teh ya buat cari referensi dan akhirnya memutuskan oh pengen kayak gini nih looksnya pengen kayak gini nih desainnya gitu buat gimana sih itu teh gitu teh. Hmm. Jadi alhamdulillahnya Allah itu menitipkan potensi sama suami aku gitu ya teh di bidang desain, di bidang foto produk. Terus ya digital marketing tuh suami tuh emang di situ gitu kan ya potensinya teh di situ. Maka ya dimaksimalkan gitu. Maka apa yang bisa dimaksimalkan, dimaksimalkan aja gitu. Kan bisa jadi teteh-teteh di sini potensinya berbeda. Maka ya udah maksimalkan potensi yang ada nggak usah disamain kayak aku gitu kan ya teh. Nah alhamdulillahnya mah aku mah nggak ada tim desain karena kebetulan suami bisa desain gitu. Jadi emang jalan rezekinya lewat situ kali ya teh. Titik potensinya seperti itu maka coba kita maksimalkan dan ternyata jalan rezekinya dari situ kayak gitu teh alhamdulillahnya belum punya tim sih sebetulnya jadi masih sama suami teh kalau desain sama develop produk masih sama suami foto juga masih sama suami nah makanya suami sempat burn out kan tapi kita akhirnya bagi-bagi job desk yang nggak bisa dihandle sendiri didelegasikan. Mungkin kayak buat pas lagi ngurusin cetaknya gitu ya ada karyawan kali ya Teh ya. Jadi pelajaran tahun lalu sih teh sebenarnya karena tahun lalu tuh kita ngerasa bukan tahun 2023 tahun 2023 tuh aku sampai nangis-nangisnya kayak ya Allah teh karena semua dihandle sendiri admin aku pengen sama aku gitu karena aku ngerasa cuman aku yang bisa closing gitu kan ya terus operasional harus dipegang sama suami semuanya karena suami doang yang bisa handle itu gitu kan. Nah tahun ini tuh kita belajar dari tahun 2023 kita bagi-bagi tugas jadi suami di bidang itu yang lainnya didelegasikan admin juga aku udah banyak delegasikan sih teh dari tahun lalu soalnya aku pernah ke tahap iya teh mun sagala dikerjakan mah aku nggak akan bisa berkembang gitu kan ya meskipun kita ngerasanya kayaknya kalau admin bukan sama aku nggak akan terlalu ini apa sih nggak akan terlalu gasngeng deh misalnya closingnya gitu ya tapi kalau aku terus berpikir kayak gitu ya udah nggak akan maju-maju karena aku segala dipegang sendiri gitu jadi harus berani mendelegasikan untuk kestabilan itu teh ini teh termasuk catatan dari coach aku gitu ya yang saat ini masih mendampingi kalau pengen bisnis yang sustain gitu kan atau punya keberlanjutan yang baik maka
jangan lebar gitu ya, jangan lebar bikin sistem. Bikin sistem teh di antaranya teh mendelegasikan sesuatu yang sekiranya bisa kita delegasikan gitu tetehku. Hmm, berarti mendelegasikan itu salah satunya adalah hire karyawan gitu ya teh. Karena kan masih ada yang suka lebar, atau lumayan ngegaji karyawan teh gitu ya teh. Benar bisa. Kadang aku teh tipikalnya teh lebaran gitu. Lebaran, Kalau lebaran, kan saya puasa gitu. lebaran. Jadi daripada ngagaji admin mendingan jam aku, cek aku. Tapi aku lieur kan, jadi menurun produktivitasnya. Jadi mendingan kita delegasikan aja. Betul. Jadi lapangan kerja juga buat orang lain ya teh ya, berbagi. Betul. Oke, lumayan juga ini kita berbincang-bincang sudah 30 menit. Nah, kebetulan di sini kan Mm-mm. ada dua nih yang hadir secara live. Ada siapa tadi ya? Ada Teh Ane dan juga Teh Salma. Apakah ada dari teman-teman di sini? Mungkin bisa jadi yang ininya ngedengerinnya sambil nyiapin bukaan kali ya ini Teh. Iya benar. Tapi siapa tahu mau bertanya langsung nih sama Teh Aska, boleh banget karena kebetulan kan Teh Ana dan Teh Salma ini hadir secara live gitu. Kalau teman-teman yang lain kan kebetulan katanya mungkin pada pengen dengar dari recording aja. Kan sayang ya kalau recording nggak bisa nanya langsung. Nah ini mumpung ada orang yang langsung boleh nih, bisa mau ada yang mau ditanyain secara langsung gitu dari case Hmm. bisnisnya atau mungkin baru mau mulai gitu ya Teh ya. Siapa tahu pengen pengen ada yang ditanyain. Silahkan. Mohon maaf ya kalau misalnya cara ngomong aku teh sok rada iya 100 km/jam gitu cara ngomongnya. Kayak udah coba diturunin tapi anggarnya kayaknya teh narolang. Nanti tolong ditanyakan lagi aja kalau ada yang, kayaknya tadi asa kurang nggak gitu ya, boleh ditanyakan lagi aja ya, Teteh. Oke, aman Teh. Mau izin tanya, Kak. Boleh, boleh. Eh, kalau Kakak udah pernah ngerintis bisnis, mau nanya sistem apa marketingnya itu gimana biar efektif ya, Kak? Oke, terima kasih Kak Salma atas pertanyaannya. Tapi boleh disclaimer dulu nggak nih? Sekarang Teh Salma lagi on proses jalanin bisnis atau gimana? On proses juga, ada yang udah tutup juga. Oke, oke. Boleh, Mangga Teh Aska dijawab pertanyaannya. Oke, ini aku manggilnya Kak Salma berarti aja, Kak Salma atau Teteh Salma? Ya, bebas Teh, bebas. Teteh Salma ya. Teteh izin nanya dulu, ini usahanya di bidang apa Teh kalau boleh tahu Teh? Yang sekarang running atau yang mau berjalan? Makanan nggak? Makanan ya? Iya. Makanannya apa Teh? Maaf. Pernah buka outlet, Mm-mm. itu buka cuma sekitar 2 bulan. Oh, oke. Karena Baik. marketingnya kurang, jadi eh, pemasukannya tuh nggak setara sama pengeluarannya. Mm-mm. Oh, oke. Marketingnya ya. Kalau di segi marketing, sebetulnya aku nggak jago-jago banget ya. Ini aku sharing aja. Selama bertahun-tahun jadi tim marketing di tetangga. Jadi aku tuh di tetangga teh, ini ya FYI. Jadi tetangga itu aku ditugaskan sebagai marketing. Nah, hal-hal ini paling aku sharing hal-hal yang hal-hal yang aku lakukan selama jadi marketing aja ya Teh. Kalau misalnya terkait ilmu yang lebih dalamnya, mungkin nanti bisa ikut di yang lain gitu kan karena aku bukan jurusan manajemen juga sebenarnya kan di manajemen mah ada marketing ini kalau aku nggak belajar marketing jadi belajar dari pengalaman aja. Nah, pengalaman aku selama marketing itu pertama yang paling suka memantik orderan teman-teman itu dari storytelling biasanya teh. Jadi storytelling kita baik di WA atau Instagram itu diperbanyak. Storytelling tentang pembuatannya atau misalnya storytelling tentang di balik produknya. Misalnya dulu aku bikin mango sticky rice misalnya ya teh. Bikin mango sticky rice, diceritakan dulu kenapa adanya mango sticky rice atau diceritakan dulu deh kepahitan-kepahitan aku sampai akhirnya keluar mango sticky rice. Itu tuh eh kemungkinan besar gitu ya closing karena apa? Karena orang tuh
lebih banyak membeli karena emosi bukan karena suka. Jadi entah itu perasaan suka sama ownernya gitu kan, yang maksudnya nyaman sama ownernya atau misalnya suka sama ceritanya atau apapun lah, pokoknya aku pernah dikasih tahu gitu kan bahwa closingnya seseorang teh ya banyaknya mah karena emosi, bukan karena dia suka apa ya, bukan karena produknya tapi karena emosi. Jadi diceritakan dulu nih si produknya tuh historinya seperti apa. Aku biasanya seperti itu. Jadi suka menceritakan histori produk. Kayak hampers juga kenapa? Jujur aku cuma sekali upload di feed udah close aja langsung 7.000 karena aku merasa saat itu tuh kuat banget di histori pengayaan hampers murah. Aku cerita dulu, aku dulu pengen banget ngasih hampers, tapi jujur li nggak ada budget pisan gitu karena habis ditipu. Aku ngide seperti ini, ada yang mau samaan nggak? Jadi dari situ tuh terbangun gitu, oh adanya hampers ini tuh karena historinya seperti ini. Dan itu tuh lebih menguatkan konsumen secara pengalaman, berdasarkan pengalaman ya dari tahun ke tahun, kalau kita menyampaikan histori produknya dulu, itu tuh lebih banyak closing daripada kita langsung dar aja ini ada produk ini, baba, udah aja. Orang teh kan sekarang mah ya likes postingan UMKM sama likes postingan yang joget-joget itu kan lebih banyak yang joget-joget ya daripada yang UMKM. Karena orang tuh banyak yang emang nggak mendukung gitu. Banyak yang mah kalau ditawarin jualan teh udah balik badan duluan. Tapi kalau kita cerita, kalau kita bercerita entah itu misalnya tentang pengalaman kita atau misalnya tentang apa namanya? Ujian kita gitu, ibaratnya ujian di bisnis itu tuh orang teh bakal lebih notice gitu. Kalau misalnya lagi jalan di apa namanya, di jalan raya ada kebakaran, orang tuh kan lebih banyak ngumpul. Maksudnya lebih banyak penasaran sama hal-hal yang ibaratnya mah ujian bagi dia gitu kan. Tapi kalau misalnya itu kesenangan atau misalnya kayak jualan itu tuh jarang banget orang notice. Jadi wajib banget coba metode history. Ini mah ini ya maksudnya dari aku pribadi ya, sharing. Aku nggak tahu apakah di marketing ada atau enggak, tapi wajib banget bikin history pada setiap produknya. Terus yang kedua, perbanyak proses pembuatan produk apa ya, perbanyak video proses pembuatan karena sekarang tuh banyak orang tertarik dengan ASMR gini teh, kayak ngebungkusin ini keter-keter gitu anku tuh kita tuh kayak mood pisan gitu denger itu teh, kayak padahal nggak penting tapi kita teh diem, banyakannya mah diem padahal ya nggak buat pisan gitu ya. Aku juga sering kayak orang bikin mango sticky rice ya, padahal aku teh tahu cara bikin mango sticky rice tapi kok aku ditonton teh karena itu teh ya ini menarik banget gitu ya bagi aku ya. Jadi perbanyak video-video pembuatan produk teh Salma, misalnya produknya minuman ya, misalnya pas esnya dituang krek itu teh aduh enakeun pisan bagi aku mah ya didengarnya teh. Krek misalnya si es dituangin susu itu perbanyak aja teh. Jadi menarik perhatian orang yang mungkin asalnya gabut jadinya teh kabita gitu kan. Soalnya kalau udah jadi mah kadang tuh kabita-kabita teuing, tapi kalau misalnya lihat prosesnya ih jadi ngaruh. Lotek juga kan kalau satu-satu dituangin terus saya lihat prosesnya akhirnya kan kita tuh jadi lapar ya. Mohon maaf ini jam-jam Jadi rawan lapar tapi nih teh. dibandingkan foto langsung udah aja foto gini. Da laki-laki juga lebih suka apa ya, sesuatu yang bergerak kan, gambar teh visualnya teh sesuatu yang bergerak dibandingkan melihat sesuatu yang diam gitu. Jadi bikin aja video-video ini perbanyak video-video proses pembuatan atau misalnya proses packing kayak gitu. Nah, proses pembuatan itu. Yang ketiga proses packing. Proses packing juga harus dibikin video supaya bukan sombong ya. Kita bukan sombong tapi ngasih tahu bahwa kita teh jualan ini, ngasih tahu kalau kita teh ada kok ini orderannya gitu meskipun late post misalnya atau nggak apa. Jadi tetap aja eh, apa mendokumentasikan sesuatu sekecil apapun itulah, misalnya ngasihin resi atau ngeprint resi juga video aja pasti dibutuhin dah untuk konten gitu, marketingnya di situ. Terus cobain ini teh, cobain ads, tapi aku sebenarnya jarang pakai ads Instagram. Aku lebih ke kalau Instagram paling cuma sekali doang gitu kan ya, ads-nya lewat ini influencer. Jadi ngehubungin influencer sekiranya kalau di makanan, kalau di Bandung itu ada Foodnote Stories. Meskipun budgetnya teh rada gede ya teh, jujur li di Foodnote Stories itu sekarang udah berapa juta ya? Atau berapa ratus? Dua gitu teh, 1,5 ya. Bentar, kemarin tuh aku sempat nanya juga. Nah ini untuk
foto doang nih ya, foto doang tanpa tanpa ada talentnya, tanpa ada si Kak Amelnya itu 800.000. Untuk IG Reels 1.500.000. IG Reels plus pin post 3 hari 1.750.000. Kalau ada budgetnya, misalnya tiap penjualan ada ngepostin ke marketing, itu wajib ada sih Teh untuk ngepostin ke marketing, misalnya 5% atau 2% lah, sedikit juga nggak apa-apa. Kalau terkumpul, cobain ke Footnote Stories atau ke food blogger yang rame gitu di wilayahnya. Itu kerasa banget Teh. Pas aku Lava Booster, pas belum punya mitra nih ya, nyobain ke Footnote Stories, meskipun rada menguras dompet, tapi balik modal pisan gitu. Jadi cobain endorse ke food blogger atau ke teteh-teteh selebgram gitu yang dikenal. Atau misalnya kalau yang dikenal biasanya barter value sih boleh gitu. Dari marketing mah aku seperti itu Teh Zahra pengalamannya mencoba memaksimalkan apa yang aku bisa aja gitu sebenarnya. Aku kan rada cerewet ya Teh ya. Jadi kalau menuangkan ke IG story atau WA Teh bisa gitu aku bikin historinya, bikin apanya, aku mencoba memaksimalkan di itu Teh Salma. Semoga semoga bisa sedikit membantu ya, maksudnya bisa ngasih ide-ide marketing gitu. Gitu tetehku. Oke, waduh ini ada yang baru join. Mungkin nanti Teh Giri Sulastri bisa nonton recordingnya kali ya. Tapi Bisi ada yang pengen ditanyain saat join ini, boleh Teh nggak apa-apa. Siapa tahu kan datang ke sini karena membawa pertanyaan ya Teh ya, gitu kan ada beberapa orang yang ketika datang tuh karena membawa pertanyaan. Gitu. Gimana Teh Salma tadi terjawab nggak ya pertanyaannya? Ya, sama gimana? Iya, Cukup. Kak. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama, sama. Oke, Semoga semoga sedikit memberikan insight ya. semoga bisa menjadi insight dan bisa diaplikasikan ya. Nanti kalau misalnya ternyata ada progres atau apa gitu, boleh ya gitu di tag ke Teh Askanya gitu atau di tag ke Reslinya gitu. Oh ini hasil sharing hari ini gitu. Siapa tahu ya Teh Salma ya. Dari teman-teman yang lain, oh baru gabung kelupaan. Ya nggak apa-apa Teh, Insya Allah Oh, nanti untuk yang terlewat-terlewat bisa lihat dari recordingnya. Oke, karena udah 16.45 dan kayaknya udah lumayan ya yang kita bahas juga dari mulai kisah jatuh bangun, gimana cara nyari reseller, dan juga tadi ya nge-spill gimana cara maintain sampai ke memaksimalkan potensi yang ada lah ya, sampai ke gimana sih biar bisa sustain sampai mau tahun ke-9 ini gitu ya. Udah hampir semuanya kita kupas tuntas. Semoga bisa jadi insight buat teman-teman. Semoga bisa jadi amal jariah juga buat Teh Aska ya untuk teman-teman yang mengaplikasikannya nanti dan juga bisnisnya teman-teman bisa semakin bertumbuh lagi, berkembang lagi gitu ya dengan mengikuti sesi sharing hari ini. eh ya Teh Giri, insya Allah ada rekamannya ya. Zara, Dan Zara, aku mau ngasih pesan terakhir, boleh nggak ya pesan terakhir? oh, iya boleh Teh. Ini aku mau mau ini mau mengarahkan. Mau nggak Oh, oke. closing statement dari Teh Aska sedikit Oke, sebagai penutup. baik. Closing statementnya sebenarnya berupa berupa apa ya? Berupa reminder aja gitu ya buat teteh-teteh semuanya. Jika teteh-teteh semuanya yang di sini memutuskan untuk berbisnis, maka perbesar kelapangan hati karena kita pasti akan mendapatkan ujian demi ujian gitu. Bisnis itu nggak mungkin terus profit semua, terus profit gitu kan ya, pasti ada aja boncosnya atau ada aja ujiannya. Perbesar kelapangan hati dan jangan lupa minta pertolongan teh sing apa ya, bahasa bahasa Sundanya mah panceg, tapi bahasa Indonesianya itu apa ya? Ada yang tahu nggak bahasa Indonesianya panceg itu apa ya? Pancek tuh ini nggak sih Teh, apa? Sing Yakin gitu ya? gitu. Apa Yakin namanya sih? 100% gitu. Kuat gitu, Bener nggak sih? kuat pisan Oh gitu iya nggak benar, sih Teh? kuat, kuat. Hmm. Jadi hati kita teh sebisa mungkin mah dikuatkan untuk yakin 100% bahwa pertolongan yang sempurna teh cuma pertolongan dari Allah gitu. Jadi sesempurnanya pertolongan teh itu cuma berasal dari Allah. Karena kenapa aku bilang kayak gini bukan aku nakut-nakutin gitu ya.
Karena banyak yang akhirnya berhenti di bisnis tuh nggak kuat sama ketidakpastiannya, nggak kuat sama ujian-ujiannya. Sementara kalau kita sudah memutuskan dari awal untuk berbisnis tanpa adanya penghasilan dari luar, ya harus nguatin hati gitu bahwa nanti kalaupun ada ujian, kalaupun ada kerugian, tenang, ada Allah yang maha sempurna pertolongannya. Jadi jangan sampai menyepelekan pertolongan Allah, nggak ada yang nggak mungkin. Kita yang sekecil ini aja tuh sampai sekarang tuh alhamdulillah diizinkan hidup dengan baik gitu ya. Apalagi ngurusin bisnis kita yang nggak ada apa-apanya bagi Allah mah gitu kan. Untuk ngasih makanan ribuan ikan di laut aja tuh Allah tuh bisa. Untuk ngasih makanan ribuan, ratusan, jutaan manusia apa namanya manusia di bumi Allah tuh bisa, apalagi sih kayak ngurusin hutang kita misalnya gitu ya, atau apalagi ngurusin bisnis kita yang nggak ada apa-apanya bagi Allah mah gitu. Jadi harus dikuatkan hatinya, harus sering-sering diingatkan, harus yakin 100% sama pertolongan Allah. Jadi teman-teman yang memutuskan berbisnis, semangat terus untuk berinovasi. Jangan lupa perbaiki hubungan kita dengan orang dan dengan Tuhan kita gitu kan ya Allah. Insya Allah kalau hubungan kita sama Allah baik mah, kita teh nemu aja gitu jalan keluar, nemu aja ide-ide baru di bisnis kita gitu. Jadi bisnis aku kayak gini pun 99%-nya mah ya karena Allahnya turun campur tangan gitu, 1%-nya aku. Jadi jangan lupa terus perbaiki hubungan kita sama Allah supaya kita nggak capek ngurusin urusan kita sendiri gitu kan. Full serahkan semua sama Allah, kita mah bagian remeh-remehnya aja gitu ya, ikhtiar aja. Gitu paling teh. Oke, closing statement yang sangat-sangat menyentuh hati pikiran ya Teh ya, harus sangat didalami dalam mindset dalam berbisnis gitu ya. Sebenarnya sering banget diucapkan, tapi kadang sulit buat dilakukan, kadang sulit buat apa ya diilhami, apalagi kadang ngerasa apa kerja aja kali ya, apa cari kerja lagi aja kali ya gitu kan, karena ya nggak salah juga ya gitu ya. Semua jalan menjemput rezeki itu ada banyak macamnya, tapi jika sudah memutuskan berbisnis di mana berbisnis itu fluktuatif sekali gitu ya, kita Iya. harus sangat-sangat ya sangat-sangat tawakalnya kudu dikuatkan gitulah Mm-mm, istilahnya mah. mm-mm. Benar. Hey, terima kasih Ya banyak udah. teman-teman yang udah hadir secara langsung hari ini maupun yang nantinya akan mendengarkan dari rekaman. Semoga tadi ya, semoga ini semua bisa menjadi manfaat banyak buat teman-teman semua. Kalau misalnya terakhir sih sedikit dari aku, kalau misalnya ada yang masih mau turut serta dalam program berbagi kebaikannya, masih boleh chat ke nomor yang sebelumnya nge-share link Zoom-nya ya. Kalau misalnya masih mau konfirmasi soal donasi, karena masih kita buka selama Ramadan ini. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Teh Aska. Aku Sehat-sehat juga Teh terus Zahra. sesi silaturahmi kali ini. Wassalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat mempersiapkan buka teman-teman semua. Atur nuhun.